football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mane sudah latihan, siap main lawan Burnley. Sadio Mane sudah kembali dari tugasnya membela timnas Senegal. Pada Jumat pagi waktu setempat, Mane sudah muncul di AXA Training Center untuk berlatih bareng rekan-rekan setimnya. Mane dalam kondisi fit tanpa cedera dan ini tentu jadi kabar bagus untuk Liverpool. Sebab Liverpool bisa memainkannya akhir pekan ini saat menghadapi Burnley di Turf Moor Minggu 13 Februari 2022. Malam waktu Indonesia bagian Barat. Namun manajer Jurgen Klopp tak mau berspekulasi lebih jauh karena menunggu hasil pemeriksaan tim medis terkait kondisi Mane. Jika Mane memang fit, maka dia bisa bermain setidaknya sebagai pemain pengganti. Kulusevski butuh waktu adaptasi ke sepak bola Inggris. Dejan Kulusevski sudah mencatatkan 2 laga bersama Tottenham Hotspur sejak diboyong dari Juventus. Menurutnya, pindah dari sepak bola Italia ke Inggris tak mudah. Kultur sepak bola yang berbeda membuatnya butuh waktu adaptasi. Tidak mudah untuk beralih dari Italia ke Inggris. Saya ingin bahagia di dalam dan di luar lapangan. Jika saya senang di lapangan, sisanya akan terjadi sebagai konsekuensinya, kata Kulusevski kepada Sky Sport Italia. Antonio Conte mulai ngeluh tangani Tottenham Hotspur. Antonio Conte mulai mengeluhkan sejumlah hal dalam melakoni pekerjaan barunya. Hal ini disampaikan usai Tottenham baru saja dipermalukan di kandang sendiri oleh Southampton. Bagi arsitek kenamaan asal Italia tersebut, The Lily Whites perlu meningkatkan stabilitas dari para pemainnya. Mereka tak boleh bermain angin-anginan agar bisa lebih kompetitif di berbagai kompetisi. Conte juga menyebut dirinya belum disuguhkan pemain yang diharapkannya. Baginya, memiliki Harry Kane dan Son Heung-min belumlah cukup untuk membuat tim kian menakutkan. Pochettino tanggapi rumor Zidane ke PSG. Masa depan Pochettino belakangan ramai dipertanyakan sekalipun kontraknya masih akan berlangsung sampai 2023. Ada yang menyebut Mauricio Pochettino bakal tetap digantikan Zidane apapun hasil PSG di akhir musim ini. Rumor lainnya, Pochettino siap mundur andai PSG gagal melewati Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Zidane sendiri sedang lowong sejak meninggalkan Madrid di musim panas tahun lalu dan Les Parisiens dipercaya sebagai pemburu utamanya. Dengan santernya pemberitaan seperti itu, Pochettino enggan dalam spekulasi tersebut. Ia mengaku hanya ingin fokus bersama tim. AC Milan isyaratkan akan perpanjang kontrak Ibrahimovic. Masa depan Ibrahimovic di AC Milan diragukan usai dibebat berbagai cedera. Zlatan Ibrahimovic merupakan pemain bergaji tertinggi di AC Milan dengan menerima 7 juta euro per tahun. Akan tetapi kondisi fisik Ibrahimovic yang mulai rentan cedera menimbulkan tanda tanya akan masa depannya. Apalagi kontrak penyerang berusia 40 tahun itu akan habis pada musim panas nanti dan belum ada negosiasi untuk memperbarui kontraknya. Kendati demikian, CEO Milan Ivan Gazidis mengungkapkan harapannya agar Ibrahimovic akan bertahan sampai gantung sepatu. Itu menjadi indikasi Milan akan memperbarui kontrak si pemain. Resmi, Theo Hernandez perpanjang kontrak di Milan. AC Milan puas sekali dengan performa Theo Hernandez. Alhasil, Rossoneri memperpanjang kontrak Theo hingga 4 tahun ke depan. Theo Hernandez akan bermain untuk Milan sampai 30 Juni 2026 dan punya hasrat menyamai catatan bek kiri terbaik klub itu, yakni Paolo Maldini yang kini menjabat Direktur Olahraga Milan. Kontrak baru Theo itu membuat klub harus membayar 4 juta euro per musim dengan bonus 500.000 euro. Theo masuk dalam jajaran pemain Milan dengan gaji tertinggi. Di musim ini peran Theo Hernandez makin krusial dengan 4 gol dan 8 assist. Nilai pasaran Eden Hazard terjun bebas. Hazard bergabung ke Madrid pada musim panas 2019.
Dia dibeli dari Chelsea dengan mahar mencapai 100 juta euro plus bonus tambahan hingga 40 juta euro. Real Madrid berharap Eden Hazard dapat mengulangi kesuksesan di Chelsea untuk timnya. Namun kenyataannya di lapangan justru tak sesuai harapan. Alih-alih bersinar, Hazard justru tak kuasa menorehkan tinta emas dengan seragam Madrid. Hazard lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan. Dengan badai cedera dan performa yang belum maksimal, nilai pasaran Hazard saat ini bisa dikatakan cukup rendah. Mengutip Transfermarkt, kisaran harga Hazard hanya sebesar 18 juta euro. Dani Alves dilarang tampil 2 laga akibat insiden dengan Carrasco. Alves mendapat kartu merah saat Barcelona melawan Atletico Madrid pada pekan lalu. Sejatinya Alves seharusnya mendapat larangan bertanding hanya 1 pertandingan. Namun otoritas Liga Spanyol menjatuhkan hukuman kepadanya dengan larangan 2 pertandingan. Usut punya usut, larangan bertanding Alves ditambah menjadi 2 karena pelanggaran yang dia lakukan dianggap sangat berbahaya. Dia dinilai tidak memiliki niat untuk merebut bola. Menanggapi hal tersebut, Alves pun mengaku cukup kecewa. Dia mengatakan aneh rasanya jika sesama pemain profesional memiliki niat dengan sengaja ingin mencederai pemain lainnya. Dia pun juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Carrasco atas insiden tersebut. Dramatis, gol injury time Mbappe bawa PSG kalahkan Rennes. PSG menjamu Rennes di Parc des Princes. Pochettino melakukan sedikit rotasi dalam skuadnya. PSG dan Rennes saling bertukar serangan sejak menit awal. Laga tampaknya akan berakhir imbang sebelum Mbappe memecahkan kebuntuan di menit ketiga injury time babak kedua. Kylian Mbappe to win it! Ini adalah shot on target pertama PSG di laga ini dan kemenangan 1-0 membuat mereka kukuh di puncak klasemen Liga Prancis dengan 59 poin dari 24 laga. Sementara Rennes tertahan di posisi kelima klasemen dengan 37 poin. Jasa besar Lionel Messi dalam kemenangan dramatis PSG atas Rennes. Lionel Messi memang tak mencetak gol saat Paris Saint-Germain membungkam Rennes 1-0. Namun pada laga itu, La Pulga punya andil besar. Kylian Mbappe sejatinya mencetak 2 gol dalam pertandingan ini, namun yang satu dianulir karena offside. Hal yang patut disorot dalam proses terciptanya gol tersebut adalah andil Lionel Messi. Meski hanya satu yang sah, kedua gol itu tercipta berkat aksi cerdik dan assist pemain bernomor punggung 30 itu. Menurut data SofaScores, Messi mencatat 4 dribble sukses dari 8 upaya sepanjang 90 menit. Ada juga 5 dari 7 umpan jauhnya yang akurat. Meski begitu, ia gagal menebar upaya berbahaya dengan catatan 2 tembakan tak tepat sasaran. Steven Gerrard puji kerendahan hati Philippe Coutinho. Pelatih Aston Villa Steven Gerrard kembali memberikan pujian untuk Philippe Coutinho. Gelandang asal Brazil itu langsung menunjukkan taji dalam waktu singkat bersama The Villains. Bagi saya, hal yang baik tentang Phil adalah dia sangat rendah hati. Dia sangat membumi. Anda tidak akan berpikir Anda berurusan dengan bintang kelas dunia jika Anda berbicara dengannya setiap hari, kata Gerrard. Ia tak mau banyak berbicara mengenai kualitas anak asuhnya itu. Sang arsitek mempersilahkan para penikmat sepak bola untuk melihat langsung aksi Coutinho di lapangan. Pada saat yang sama, ia mengakui pesepak bola 29 tahun itu belum mencapai performa maksimal. Jadi sumber masalah, Ralf Rangnick seharusnya tak perlu didatangkan Manchester United. Mantan pemain Manchester United Teddy Sheringham menilai kehadiran Ralf Rangnick di klub tersebut sebagai sumber masalah. Selama ditangani Ralf Rangnick, prestasi Manchester United sendiri tak bagus-bagus amat. Masalah utama Manchester United adalah kedatangan Ralf Rangnick. Mendatangkan manajer interim baru adalah keputusan absurd menurut saya, kata Sheringham dikutip dari Daily Star. Manchester United sudah punya satu manajer interim yaitu Michael Carrick. Mereka melepas Carrick dan menunjuk manajer interim lain, lanjut Sheringham. Thomas Tuchel sudah bisa dampingi Chelsea di final Piala Dunia Antar Klub melawan Palmeiras.
Pelatih Chelsea Thomas Tuchel akan bersama timnya di final Piala Dunia antar klub melawan Palmeiras malam ini. Thomas Tuchel telah melewatkan 2 pertandingan Chelsea sebelumnya, termasuk kemenangan 1-0 atas Al Hilal saat ia terjangkit COVID-19 pekan lalu. Thomas Tuchel mengisolasi diri di rumahnya sesuai protokol yang ditetapkan pemerintah sebelum akhirnya dinyatakan negatif dan diizinkan terbang ke tanah air untuk bergabung dengan tim kepelatihannya. Pakai defibrilator, Eriksen tak mau diperlakukan spesial. Christian Eriksen sudah tak sabar ingin kembali merumput. Pemain anyar Brentford itu berharap dirinya bisa diperlakukan seperti orang pada umumnya. Saya berharap mereka memperlakukan saya seperti orang lain. Saya telah diberi lampu hijau, orang-orang tidak perlu khawatir tentang saya sebagai pribadi atau sebagai pemain. Kata Eriksen seperti dikutip dari Football Italia. Saya tidak tahu ini akan menjadi proses bertahap. Saya tidak berharap untuk bermain 90 menit langsung, tetapi saya harap itu tidak akan terlalu lama, tegasnya. Dapat sinyal positif soal Botman, AC Milan masih rawan ditikung 2 klub Liga Inggris. Sven Botman dikabarkan sepakat untuk menandatangani kontrak dengan durasi 5 tahun dengan AC Milan. Dalam kontrak jangka panjang tersebut, bek berusia 22 tahun itu nantinya bakal mendapat bayaran 2,5 juta euro selama mengabdi di San Siro. Namun Milan tidak boleh jemawa mengingat peminat Botman tidaklah mereka seorang. Pasalnya, 2 klub Liga Inggris, Newcastle United dan Tottenham Hotspur, turut menaruh minat terhadap Botman. Baik Newcastle United dan Tottenham Hotspur sama-sama ingin memperkuat lini pertahanan mereka demi menghadapi musim baru 2022-2023. Jelang 1 dekade membela Real Madrid, Luka Modric merasa bangga. Jelang 1 dekade bersama Real Madrid, Luka Modric ungkapkan perasaan bangganya bisa berkontribusi dengan tim. Kontraknya yang akan habis di akhir musim 2021-2022 membuatnya merasa terhormat bisa bermain bersama Real Madrid. Real Madrid sendiri berencana untuk menambah kontrak sang pemain untuk 1 tahun ke depan hingga 2023. 10 tahun yang luar biasa, sebuah mimpi saya mencapai banyak hal, bahkan mungkin lebih dari yang saya harapkan, ujar Modric dilansir Daily Mail. Saya masih ingin terus mencapai hal-hal besar di Madrid. Saya tidak pernah puas dengan apa yang saya lakukan, ujar Modric. Niklas Sule beberkan alasannya bergabung dengan Borussia Dortmund. Niklas Sule beberkan alasannya tak memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen dan memilih bergabung dengan rival mereka Borussia Dortmund. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengungkapkan bahwa keputusannya untuk bergabung adalah karena pemimpin klub sangat menginginkannya. Saya memutuskan beberapa minggu lalu bahwa saya ingin bermain untuk Borussia Dortmund, kata Sule dikutip dari Bild. Sejak pertama kali mereka melakukan kontak, saya langsung merasa bahwa pimpinan klub sangat ingin bekerja sama dengan saya. Mereka menjelaskan tentang peran yang dapat saya ambil di Dortmund dan saya merasa diinginkan sebagai pemain dan pesepak bola, ujar Sule menambahkan. Nama Sadio Mane akan diabadikan menjadi stadion di Senegal. Penghargaan untuk Sadio Mane datang silih berganti. Ini terkait keberhasilan Mane membawa Senegal menjadi juara Piala Afrika 2021. Penyerang Liverpool itu bak pahlawan bagi negaranya. Ia berperan penting menjadikan timnas mereka sebagai penguasa benua hitam. Wali kota Sediou, Abdoulaye Diop, daerah tempat Mane dilahirkan, memiliki rencana sebagai bentuk penghormatan terhadap bintang tersebut. Saya telah memutuskan untuk menamai stadion Sediou dengan namanya, kata Diop, dikutip dari Daily Mail. Mewakili warganya, ia mengucapkan terima kasih kepada Mane, daerahnya mendunia karena andil pesepak bola 29 tahun itu. Menurutnya, ex-Red Bull Salzburg ini pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!